sekarang kita lanjut. Sebelumnya sampai conditional dan looping ya. Sekarang ke functions. Di TypeScript, function are building. TypeScript function adalah building block of readable, maintainable, reusable code. Like JavaScript, you can use function keyword to declare a function in TypeScript. Function name, ini udah biasa kita lakuin. Function misalkan add, paramnya misalkan 61 gitu ya, tipenya number, kemudian misalkan 62, tipenya juga number, kembaliannya juga berupa number. Misalkan result gitu ya, cons result sama dengan 61 ditambah dengan 62, kemudian kita return si result. Return result, sip, udah. Nah ini kalau kita run, ini kita belum panggil ya, kita call dulu functionnya 61 nya 1 gitu ya, kita bisa name parameter ya, 6 1 2. Ini kalau kita run hasilnya 3 ya. Bukan, kita tampung dulu hasilnya ya, result sama dengan kemudian kita log result. Kita run, harapannya jawabannya 3 ya. Tungguin dan boom. 3. Add. Ini biasa. Save message string. Ini kalau nggak ada return value, ini yang pakai return ya. Sedangkan yang nggak pakai return, misalkan greeting ya, greeting, name-nya siapa, gitu, name string, kemudian name string, kemudian kembaliannya berupa void, nggak ada ya. Kemudian kita fmt log name, hello name gitu ya. Sip. Ini di concat ya, concat dengan si name. Ini bisa juga. Ini kalau kita panggil greeting, kemudian masukkan namanya Samidef misalkan, simpan, kemudian kita run, harusnya halo Samidef ya. Benar. Sip, ini udah ada, itu aja untuk function. Next ke function type. Jadi ini tipe dari si function. Type functionnya ada number, dibagi di parameter dan return type. Ini udah pakai tadi, number, returnnya ini number. Misalnya kayak gini, kita bisa gini. Kemudian add, kita bisa isi ya, dalam variable berarti ya. Ini berarti signature-nya ini ya, kita copy aja, kemudian ini kita bikin di atas let add. Let add titik 2, tipenya ini, let add titik 2 dalam kurung 6. Benar. Kembaliannya kayak gini ya. Kemudian add, kita bisa assign dia gini. Bikin juga function ya di awal ya, function 61 ya, sama signature-nya dengan ini ya, sama signature-nya dengan di atas. Kemudian kita di sini bisa kita panggil si add ya, add 1 2 kayak tadi ya. Udah, ini berlebih. Itu untuk si yang TypeScript function type ya, tipe function. Ini kayak tadi juga, number, kembaliannya number sama dengan function x, add function number, kembalian x angkat ya, length, kembaliannya number, dia nge-return ini. Kembaliannya number, function, kembaliannya juga ini ya, signature ini sama dengan signature ini, kembaliannya juga number. Ini kembaliannya ke number nih. Ini kalau kita call, kembaliannya number gitu. Kemudian inferring function type inference. TypeScript compile can figure out the function type when you have the type on one side of the equation. This form the inference called contextual typing. Contohnya add akan will take the type x number y number. Kembalinya juga number ini. Di highlight. Next, optional parameter. Jadi kita bisa pas optional ya, kita pakai tanda tanya. Kemudian untuk ngeceknya kita bisa kayak gini. Kalau misalkan c-nya itu nggak undefined itu adalah kalau misalnya value ininya itu nggak undefined, maka kita kaliin. Kalau undefined kita cukup kalian A dengan B.
kan function function multiply. Oke, ini paramnya A, tipenya number gitu ya, kemudian B nya juga number, kemudian C nya juga number. Tapi ini optional C nih, boleh masukkan boleh enggak, boleh di pass boleh enggak gitu ya. Nih kasih tanda tanya, kemudian kembaliannya juga number gitu. Oke, if C enggak sama dengan C undefined, nah kemudian baru kita return A dikali B dikali C. Kalau nggak ada kita return A dikali B aja gitu. Ini harusnya oke, benar. Tipe dari C ini type of, bukan value nya tapi type of. Tipe dari C itu kalau nggak undefined ya berarti ada value nya, maka kita return aja A dikali B dikali C. Oke. Kemudian oke, itu aja. Next, TypeScript default parameter. Jadi name parameter ada default value nya, kita kasih aja sama dengan. Jadi misalkan ini default value nya misalkan jika ini ada ini tetap dikali A dikali B dikali C. Oke, jika misalkan C nya itu undefined maka C sama dengan 1. Oh, nggak cocok. Function hello gitu ya, hola, name-nya tipenya string. Ini defaultnya misalkan sami kalau dia nggak provide ya. Kemudian di sini kita log name. Jadi di sini kita panggil hola. Nah, kalau kosong gini berarti nanti printnya itu akan sami def. Kalau kita kasih sami misalkan printnya bakal sami. Oke, ini default value-nya sami def. Kalau kita nggak provide sebuah argumen di sini, maka ini bakal jadi default value untuk si name. Oke. Ini kayak apa istilahnya tuh, fallback. Oke, bisa gini juga number. Oke, kita bisa kasih ini ya, itu optional ya, default parameter dan optional parameter. Oke, ini default yang tadi ya, optionalnya ini boleh dikasih boleh enggak. Cuman kalau yang enggak dikasih ini kita harus ngecek dulu ya sebelum kita operasiin. Nah, ini contohnya new date, get full year, month, number, day. Oke, ini yang pernah dibahas. Oke, next, rest parameter ini kayak spread ya, operator spread ya. Jadi ini anggapannya adalah sebuah array ya, itu sebenarnya adalah array type. Oke, misalkan number ini tipenya adalah array sebenarnya nih, spread ya. Jadi kita bebas memasukkan mau berapapun gitu. Contoh misalkan func total paramnya misalkan data atau ya ints gitu ya, angka numbers. Tipenya itu merupakan array of number. Nah, kembaliannya juga number, kita mau ngambil total, berarti di sini kita simpan dulu total di sini 0 dulu ya. Kemudian kita for each ini arraynya yaitu si numbers. For each untuk setiap numbernya kita tambahin dengan si total. Nah, kemudian kita return si total. Sip, kemudian kita panggil total 1 2 3. Nah, ini bebas nih, mau berapa boleh. Ini bebas. Oke, dia return, kita let result, kemudian kita print log r. Ini bisa. Oke, kalau kita run, nah hasilnya 55. Oke, mantap. Oke, selanjutnya function overloading. Jadi overloading ini adalah konsep ini ya, konsep nama function sama, cuman paramnya berbeda. Nah, jadi the possible, kemungkinan kita bisa pakai union type ya. Nah, kita bisa pakai union type atau gini juga bisa,
cuman parabnya harus beda. Nah gitu, sebenarnya enakan ini sih ya. Jadi kita bisa provide number, bisa string, B nya juga bisa number, string, return nya juga bisa number atau string gitu. Jadi lebih enak ini. Kalau misalkan AB, ini kenapa error, karena ending return statement return does not include undefined. Jadi kalau number dan number ya, kemudian kita return, ini defaultnya return undefined. Kok bisa return 1 kalau type semuanya sama number dan B nya itu number juga AB. Kalau enggak kita concat dengan B result let result ini dulu gitu ya, ini kemudian kalau ini maka result sama dengan A plus B, kalau enggak result sama dengan ini, tipenya ini aja gitu. Result, kemudian terakhir kita return si result, bisa gini ya. Log add 1 2, kalau ini dia bakal jumlahin, kalau misalkan string dia bakal concat. Simpan, kemudian kita run. Nah mantap. TypeScript class. Nah ini kelas ini udah masuk ke bagian berikutnya ya. Conditional udah, function udah, class lah ya, class. Nah introduce, sekarang ke OP nya lagi nih. JavaScript nggak punya konsep class kayak programming language yang lain kayak Java dan C#. Di S5 kita bisa pakai constructor, function, dan prototype inheritance. Contoh, kita punya person, kita bisa di sini bikin apa namanya? Kita bikin kayak konstruktor gitu ya. Kita juga bisa bikin prototype, get full name, kembaliannya berupa ini. Ya mirip kelas lah, tapi dia function. Nah, di S6 kita bisa bikin kelas. Nah, ini nih simpelnya kita bisa static code sugar for creating constructor function. Nah gini, ini bersetup class person, accessornya berapa, kemudian ID deh, ID, kemudian ada first name, kemudian ada last name. Ini atributnya ya, tipenya mungkin string atau integer, number, kemudian string, kemudian sini juga string. Bisa ya, di sini kita nggak bisa koma ya, kita harus titik koma. Nah kemudian kita bikin constructor. Nah ID, number, first name, last name, kemudian kita set this ID sama dengan ID. Ini first name dan ini last name. Ini first name dan ini last name. Nah nggak ada error lagi. Sekarang kita bikin instant dari si sum, misalkan dari si person, kita masukkan konstruktornya, ada number 1 sumdef. Kenapa error? Karena is not callable. Do you mean include new? Oh ya, kita new dulu ya. Untuk instant atau bikin objek dari si class person. Konstruktor kalau mau get full name, nah kita bisa gini, get full name function get full name. Ini nggak dibikin kata function, ini bilangnya method ya, method. Return batik dollar, nah first name last name udah dibikinin sip. Kalau kita log sam panggil get full name. Sekarang kita run. Nah hasilnya sumdef karena first name digabung sama def ya.
kita bisa kasih kelas type anotasi ya. Oke, aman. Lalu kita udah bikin. Nah, itu kelas. Lanjut access modifier. Nah, dimana access modifier si TypeScript. In the tutorial you will learn about pada private ada 3 ya, ada private, protected, dan public. Private. Nah, kalau private ini kita cuman bisa manggilnya lewat constructor ya, private gitu. Private dan private. Kalau protected kita bisa panggil langsung, kita juga bisa diwariskan ke childnya. Kalau private nggak bisa diwarisin ke childnya, benar nggak? Public ini boleh langsung aja di public. Ini defaultnya, ini mungkin defaultnya protected kali ya, protected. Kalau protected dia nggak bisa dipanggil. Kalau public, defaultnya berarti public ya. Private juga nggak bisa. Nah, protected juga nggak bisa, cuman dia bisa diakses dari si child class ya, child parentnya. Nah, gitu. Protected, nah subclass, same class, dan subclass. Subclass, kalau kita ada subclass di person, kita bisa panggil ini langsung direct. Kalau nggak ada ini, kalau misalkan private gitu ya, dia nggak bisa juga dari subclassnya. Oke, easy. Read only. Kalau read only access modifier juga. To mark class properties immutable property. Immutable ya. Immutable artinya dia nggak bisa diubah ya. Misalkan read only birthday, tipenya date. Oke, kemudian di sini kita tambahin ya birthday, tipenya birthday, tipenya date ya. Kemudian set this birthday, birthday. Nah, ini read only. Kalau kita birthday kita assign dengan new value, dia compile error. Ini kayak final lah ya. Dia kayak final atau konstan gitu ya, nggak bisa diubah lagi. Oh, ini ada perbedaannya nih. Kalau read only dia digunakan di kelas property, kalau const di variable. Nah, itu aja bedanya. Kemudian initialize-nya in the declaration with constructor the same class ya. Kalau ini di deklarasi. Jadi kalau read only kita kan pakainya di kelas, property of class ya. Kalau misalkan constant kita pakainya sebagai variable gini. Dan juga kalau inisialisasinya, kalau read only kita di constructor. Oke. In the declaration, or kita bisa langsung ini new date gitu ya, new date, atau kita isinya berdasar di constructor. Dan kalau konstan dia cuman bisa di deklarasi ya. Ketika kita deklarasi ini kita harus kasih value nya. Oke, nggak bisa gini. Nah, gini nggak bisa ya. Bisa kayaknya. Oh, nggak bisa ya. Ketika deklarasi kita harus inisialisasi juga. Oke. Getter setter. Age yang biasanya perlu getter setter tuh yang atributnya di private ya. Jadi nanti dikasih ini. Oh, jadi gini ya berarti ya, age first name kasih underscore ya. Kalau best practice-nya mungkin ya. Oke, set age, kalau set gini ya. Kalau getter pakai get, kalau setter pakai set. Oke, caranya ya. Age 10, berarti dia manggil si age untuk ngeset. Ketika kita panggil person age, setternya bakal dipanggil. Oke, kalau kita gini maka getter yang bakal dipanggil ya, di invoke gitu. Easy ya. Contohnya ini. Oke, kita coba apa ya, kita bikin kelas baru deh, kelas student kelas car. Kita kasih misalkan private ID ya, ID, kemudian ada merek, ini tipenya string, ini tipenya juga string ya. Kemudian kita kasih construct
ada ID. Oh ini tadi kita kasih underscore ya, biar beda dengan getter setter ya. Get, oke, di sini ada ID yang dimasukkan, kemudian ada merek, ini tipenya string, ini juga tipenya of string, kemudian di sini this ID sama dengan ID, dan ini kita kasih mark merek. Oke, kasih merek. Oh, ini underscore. Nah, sekarang untuk nge-get merek kita kasih getter ya, function public method. Wow. Oke, public method. Di sini public get merek. Nah, ketika kita get merek, kita return this merek. Udah, kembaliannya berupa string. Mantap. Sekarang kalau public get atau merek, kalau kita mau set merek kita gini, kembaliannya nggak ada, kembaliannya void ya. Kemudian di sini kita provide sebuah parameter namanya misalkan merek, tipenya string, kemudian kita set this merek sama dengan merek. Udah. Kenapa error? Karena return, oh iya, ini. Oke, setter itu nggak provide return ya, gini aja berarti. Udah. Next, inheritance. Oke, ini turunan, kita punya person, kemudian kita juga punya employee ya, mana dia turunan dari person. Misalkan car misalkan kita punya kelas lagi, misalkan Lamborghini, extend ya keywordnya ya benar, extend dari si car. Berarti semua atribut dan metode dari sini diwariskan ke sini kecuali private kalau nggak salah ya. Super ya, kayak di Java juga ya. Constructor, oke, super ID merek ya, ID merek, ini string, ini juga string, integer, string juga, kemudian super ID super, kita panggil super constructor. Dari ini kita pass ID dan juga si merek. Udah. Oke, coba ya. Oke, new Lamborghini, kemudian kita log Lamborghini dot get si merek. Nah, ini bisa ya. Ini kita set ID dan mereknya, kemudian kita panggil merek. Kita run. Nah, are only available where targeting berarti kita set dulu ya. Oh, ini targetnya, kita targetnya S6, ts config, kita cari target ES, udah kok S6 kan. Oh, kasih minus ya. Sorry, berarti ini min target ES6. Oh, target dong, target pula, target. Nah, ada error enggak harusnya. Index test. Nah, Lamborghini gitu. Ini dari sini nggak bisa nih kita akses si ID langsung, nggak bisa. Kita log misalkan ya super.id, nggak bisa, soalnya dia private, kecuali kalau kita punya true protected misalkan
halo gitu ya, tipenya string. Halo ini bisa kita panggil dari sini, super dot halo. Nah, karena dia protected. Kalau protected kan bisa diakses di dalam kelas dan juga dia bisa diakses di child class. Oke. Sip, next. Mana dia? Nih. Oh, ini overriding. Jadi kita bisa nge-override ini ya. Merek kita bisa override di sini. This ini nggak bisa merek, kita panggil super merek Nah, super dot kita manggilnya gimana ya? Kalau kita mau override, cuman kita mau ngambil yang dari super juga, super dot merek. Nah, merek misalkan kita plus, kita concat deh dengan from Lambo. Lambo. Sip. Ini kita kasih override. Bener nggak ya? Kayaknya enggak. Oke. Ini langsung aja get. Oh, ini nggak usah get ya, ini cuma function biasa aja. Nah, bukan function, dia method. Kembalinya string, kemudian kita return boom. Oke. Ini kenapa describe? Ini berarti ada di supernya describe.